Buat anak tahun 90-an atau sebelumnya, pasti pernah dapat SMS yang kayak gini. Waktu zaman handphone kita cuma bisa buat SMS, telepon, sama main Snake sama Tetris kali. SMS-nya kayak gini nih. Halo kak, namaku Bunga. Aku baru aja meninggal tadi siang, ditabrak. Kakak tolong sebarkan ceritaku ini ke 10 kontak di HP kakak. Atau malam nanti aku akan datang ke kamar kakak. Gue juga pernah dapat SMS yang kayak gitu, siang-siang sendirian di rumah. Takut sih zaman itu ya. Coba kalian pernah dapat SMS itu? Coba tulis di kolom komentar. Saatnya kita membagikan cerita horor. Cerita horor kali ini gue dapetin dari salah seorang yang bernama Rita. Sama ceritanya, dapat SMS kayak gitu. Entah Rita ini cuma sekedar halu atau SMS itu emang benar adanya. Jadi waktu itu Rita ini masih SMP, baru pertama kali punya handphone. Dipakai terus tuh handphone tuh, sampai suatu siang dia dapat SMS kayak gitu. Dia ini mah SMS ngeprank nih gitu. Zaman dulu belum ada prank ya. Zaman dulu lah ya palsu nih, bohongan. Udah sering nih SMS begituan. Nah malamnya Rita nggak tahu. Malamnya biasanya kakak Rita itu abangnya itu jam 1, jam 2 itu suka gedor-gedor jendela kamar Rita. Digedor-gedor minta dibukain pintu. Karena yang paling gak marah itu kan Rita sendirian di rumah kan. Daripada harus gedor kamar orang tuanya kan berabe ya kan. Bener pintu dibukain tapi sapu dipegang juga tuh. Akhirnya Rita tuh suka digedor kalau malam. Dek bukain dong gitu abangnya tuh biasanya. Malam itu dia kebangun. Rita kebangun jam setengah 1, jam 1-an, dengar suara ketukan di jendelanya. Tok 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 tok. Aduh nih si abang ngapain sih? Ganggu aja nih, mana besok tugasnya banyak banget lagi, berangkat pagi banget gitu kan. Dia bangun. Dibuka tuh jendelanya tuh. Dia sebenarnya kesel. Dia mau buka jendela, mau kayak ngejek abangnya gitu, nggak mau bukain pintu. Pas dia jalan ke arah jendela, suara ketukannya masih ada, John. Gitu. Makin deket Rita masih meremelek tuh, masih ngantuk kan. Dibuka lebar-lebar tuh gorden tuh. Bang, males gue bukain bang gitu. Masih merem posisinya. Pas dia buka mata, kata Rita, dia lihat perempuan rambutnya panjang, pakai dress kayak zaman Belanda gitu, kayak noni Belanda. Pakai dress terus rambutnya ini ada merah-merah, kelepek kayak darah gitu. Darah yang udah mengering, kotor kena rambut, gimana sih, paham kan? Udah kering. Terus sininya tuh bocor-bocor, kata Rita, bocor. Sininya tuh kayak bagian pipinya tuh udah kayak kepotong gitu ya, bener-bener kayak orang ketabrak katanya. Bajunya udah nggak karuan, bener udah sobek-sobek, kotor, kena pasir, kena darah, campur jadi satu. Mereka saling pandang, lihat-lihatan satu sama lain. Kata Rita sih mungkin ini makhluk dia seumuran sama Rita, tingginya sama, untuk mukanya tuh kelihatan masih umur masih muda lah. Mereka saling pandang selama beberapa detik, saling diem. Pas Rita sadar, dia langsung lari ke kasur. Dia tutupin badannya pakai selimut. Rita nggak berani lihat lagi apa yang terjadi. Dia teriak itu katanya nggak mampu, mau panggil mama papanya itu juga nggak bisa. Jadi dia diem aja di selimut sampai ketiduran sampai pagi akhirnya. Nah pagi-pagi dia bangun, lihat gordennya masih kebuka tuh, nggak ada apa-apa. Dia keluar, abangnya udah di meja makan, udah kumpul-kumpul gitu, ada orang tuanya juga di situ. Mereka mau berangkat sekolah kan masing-masing. Rita datang, diem aja tuh Rita tuh di meja makan ya, diem aja kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Abangnya tahu tuh, kenapa ya gitu, tanya ke Rita. Bang, Rita ini masih berharap kalau yang dialami semalam itu cuma mimpi. Bang, lo semalam pulang jam berapa? Gedor kamar gua ya? Lo bawa kunci? Rita tanya gitu. Semalam gue gak keluar, anak-anak pada gak main. Gue udah pulang dari habis isya kali, gue udah tidur capek. Jadi ternyata kejadian semalam itu bukan mimpi. Ternyata beneran. Rita denger ada yang gedor-gedor, bukan abangnya. Dan pas dia lihat adalah perempuan ini. Padahal siangnya dia dapat SMS yang sama. Ciri-ciri yang dilihat itu sama persis kayak apa yang dia dapatkan di SMS itu.
Entah Rita bilangnya di email ini entah dia cuma sekedar halu karena sugesti dari SMS itu, atau memang SMS itu benar terjadi. Coba tulis menurut pendapat kalian di kolom komentar.